Kami, Kelompok 3, melakukan penelitian di wilayah lokasi hutan mangrove Kota Tarakan untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya laut tropis dengan dosen pengampu Ibu Miska Sandalembang SSI MSI dengan anggota kelompok. Saya Hafidh Jamendra NPM 21405036. Saya Irma Aryani dengan NPM 2140501014. Saya Mariatul Kiblia dengan NPM 2140501016. Saya Nur Afni Oktavia dengan NPM 2140501022. Saya Rizky Amelia dengan NPM 2140501029. Saya Trio Vera Jatiningrum dengan NPM 2140501032. Saya Neri Fitria Risamdani dengan NPM 2140501041. Saya Muhammad Agus Rianto dengan nomor NPM 2140501019. Berikut adalah hasil penelitian kami. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum berharap potensi kedepannya untuk hutan mangrove ini adalah yang pertama itu memperbaiki setiap fasilitas-fasilitas yang ada di hutan mangrove ini, karena banyak sekali fasilitas yang sudah rusak di hutan mangrove ini. Yang kedua, menanam pohon bakau yang baru, karena sudah banyak pohon bakau yang ada di sini itu sudah tua, bahkan sudah roboh. Yang ketiga, terjaganya kebersihan yang ada di hutan mangrove ini. Kalau misalnya kebersihan yang ada di hutan mangrove ini tidak terjaga, maka pengunjung merasa tidak nyaman untuk datang ke sini. Nah, yang keempat, saya berharap hutan mangrove ini kembali ke zaman dulu. Banyaknya hewan-hewan yang unik, menarik minat seseorang untuk berkunjung di sini. Ya, itu potensi dari saya untuk kedepannya. Secara ekonomis kita ketahui bahwa hutan mangrove bisa menjadi tempat penunjang ekonomi, bisa menjadi tambak dan pembuatan garam ya. Yang dimana kita ketahui bahwa hutan mangrove ini dulunya sebagai tambak, tapi yang sekarang ini sudah susah dikembangkan, nah makanya jadi hutan mangrove. Dan selanjutnya bisa jadi tempat rekreasi dan tempat wisata, yang dimana orang-orang luar kota ya belum tahu apa sih hutan mangrove Tarakan tuh. Nah mereka berkunjung ke Tarakan dan ya melihatlah di dalam hutan mangrove Tarakan ini apa aja, ya seperti ada hewan-hewan bekantan dan sebagainya. Manfaat ekologis hutan mangrove yang paling menonjol sebagai pelindung garis pantai dan kehidupan di belakangnya dari gempuran tsunami dan angin. Lalu mencegah terjadinya salinisasi pada wilayah dan sebagai habitat bagi biota perairan. Selanjutnya itu manfaat di bidang sosial. Melestarikan keterkaitan hubungan sosial dan masyarakat lokal. Dan sebagai tempat mencari ikan, kepiting udang, dan obat-obatan. Hutan mangrove saat ini mengalami banyak kekurangan baik dari sarana dan prasarana maupun dari pengawasannya. Pada saat melakukan penelitian, ada beberapa masalah yang terdapat di hutan mangrove. Yang pertama, sampah yang berserakan. Sampah yang berserakan berasal dari pengunjung dan air laut, juga dari pepohonan dan daun yang berserakan. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Terdapat
jembatan atau jalanan kita mengunjungi hutan mangrove tersebut rusak dan tidak terurus. Bahkan WC-WC tersebut juga tidak terurus dan bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang terdapat di hutan mangrove rusak tidak terurus. Sebaiknya sarana dan prasarana tersebut harus menjadi salah satu faktor penting dalam hutan mangrove agar menarik wisatawan mengunjungi hutan mangrove tersebut. Karena kurangnya perhatian terhadap ekosistem khususnya pada monyet dan bekantan, sehingga mangrove sebagai tempat habitat untuk dijadikan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat untuk berkembang biak. Namun dengan keadaan mangrove sekarang yang dimana kondisinya sangat tidak terurus, sampah dedaunan berserakan di mana-mana, dan para ekosistem khususnya monyet dan bekantan juga kurang diperhatikan, seperti diberi makanan, dan para monyet dan bekantan juga jadi kurang nyaman. Dan inilah faktor penyebab mengapa para monyet dan bekantan sering keluar atau lepas dari hutan mangrove ini hanya untuk mencari makan dan kenyamanan. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya akan menjelaskan upaya atau solusi mengenai lingkungan hutan mangrove khususnya Kota Tarakan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa ekosistem mangrove termasuk kawasan lindung lainnya, yaitu kawasan pesisir hutan bakau berupa kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan. Hutan bakau juga berfungsi sebagai pemberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Pelestarian hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Pelaksanaan pelestarian hutan mangrove dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 43 yang pertama, setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Yang kedua, dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, dan atau pemerintah. Sanksi kerusakan hutan mangrove. Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang. Yang pertama, menebang atau merusak pohon mangrove. Yang kedua, membuka lahan tambak baru di area lahan timbul. Melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ancaman hukuman. Yang pertama, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan yang paling lama 10 tahun. Yang kedua, pidana denda paling sedikit 2 miliar dan yang paling banyak 10 miliar.
perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai Om, yaitu sebagai pengunjung dari wisata hutan mangrove ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa kali berkunjung ke wisata hutan mangrove ini? Ya agak sering lah. Ya nggak tahu, ya mungkin lebih 5 kali ya. Bagaimana perbedaan antara hutan mangrove waktu pertama kali Om kesini dengan pengunjungan Om sekarang ini? Kayaknya lebih apa namanya? Kayak model jembatan apa nih kayaknya lebih rusak sekarang, kayaknya lebih nyaman dulu kayaknya. Ya lebih bagus yang dulu kayaknya. Oke, jadi kayak banyak perubahan sekali seperti kerusakan pada sarana dan prasarananya ya Om? Ya bisa lihat sendiri kan di sana itu, di tempat anunya itu tumbuh-tumbuh ya gitu. Pakis apa itu kan. Kemarin kan enggak begini nih kemarin kan apa namanya? Jalannya ini kan lurus kan, sekarang kan bergoyang-goyang kan gitu. Istilahnya lebih ya kalau untuk perasaannya lebih bagus yang dulu sih, mungkin karena baru kali ya. Oke, jadi dari kerusakan ini pastinya menjadi suatu permasalahan ya Om tentunya. Ya otomatis lah kan gitu. Ya, jadi Om, pertanyaan yang terakhir nih, apa solusi dari Om atas permasalahan yang tadi Om jelaskan? Ya dikasih bagus lah sarana prasarananya kan gitu. Jadi istilahnya ya biar pengunjung tuh lebih nyaman, lebih asik lah kan begitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kami dan narasumber sebagai Omnya sendiri.